Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen usul fikih Bapak Fatur Rahman yang kami hormati, teman-teman kelas manajemen dakwah 1C. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya berperan menjadi moderator, dan topik yang kita bahas di presentasi ini tentang as-sunnah hukum Islam kedua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Reza Muhammad Wahid yang akan menjelaskan poin 1 dan 2, Erlin Ayu Apriska Kristianti yang akan menjelaskan poin 3 dan 4, dan saya Salsabila Reza Nawasura menjadi moderator. Teman-teman yang kami hormati, kita akan buka sesi presentasi dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung menyimak penyampaian materi dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Reza Muhammad Wahid. As-sunnah secara bahasa dan istilah. As-sunnah secara bahasa berarti at-tariqah, yaitu jalan, baik yang terpuji ataupun yang tercela. As-sunnah secara istilah berarti mencakup semua riwayat yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, yang wujudnya berupa perkataan, perbuatan, dan takrir ketetapan beliau yang dapat dijadikan dalil hukum syar'i. Perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai berbagai bidang kehidupan. Perbuatan adalah segala praktik dalam keseharian kehidupan beliau. Takrir ketetapan berarti sebagai keadaan pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiamkan dan tidak melontarkan sanggahan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di hadapannya secara tidak langsung. Hal demikian berarti beliau tidak melarang atau tidak juga memerintahkannya. Dalil kehujjahan as-sunnah. Kehujjahan as-sunnah atau kehujjahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan dasar hukum, sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis, karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan sesuatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk naqli maupun akli. Dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman hidup. Dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan, baginda Rasul berkenan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Dalil-dalil tentang hujjah as-sunnah. Yang pertama, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata.
Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Poin yang selanjutnya adalah tentang keutamaan as-sunnah. As-sunnah memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, bisa dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Dijelaskan bahwa memperbanyak sujud adalah dengan banyak melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, menyempurnakan ibadah wajib. Ketika ibadah-ibadah wajib sudah kita lakukan sebagaimana perintah Allah, lalu sebagai penyempurnanya adalah ibadah sunnah. Yang ketiga, menjadi wali dan kekasih Allah yang selalu dicintainya. Saat Allah mencintainya, Allah akan menyertai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan poin yang terakhir mengenai fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Ada beberapa fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Segala jenis hukum syariat dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan, semuanya telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna. Seperti halnya hukum sholat, puasa, zakat, larangan melakukan riba, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. As-sunnah juga berperan untuk menjelaskan atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya saja, Al-Quran menuliskan kewajiban untuk berhaji bagi umat yang mampu. Dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Ada kalanya as-sunnah menetapkan hukum baru, di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya perihal larangan mengenai kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kritik maupun saran sangat kami harapkan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.